Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldar Duskale Utra dengan NIM 2110852-032. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Upaya Dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia oleh United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Dengan dosen pembimbing saya yang pertama Bapak Dr. Andos Virtus Setiaka, SIP MSI, kemudian Ibu Maryam Jamila, SIP MSI, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Masuk ke latar belakang, Papua Barat adalah salah satu wilayah di timur Indonesia yang memiliki kisah historis yang sangat unik bahkan hingga saat ini. Pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah ini belum sepenuhnya diakui menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini dikarenakan pada saat itu Belanda yang masih menduduki wilayah ini tidak ingin memberikan Papua kepada Indonesia karena Papua memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kemudian masalah ini pada akhirnya dibawa ke forum internasional. Pada tahun 1949, diadakanlah konferensi meja bundar. Namun, hasil dari KMB ini menetapkan bahwa penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda kepada Indonesia belum bisa dilaksanakan akibat konflik yang terus berlanjut pada perebutan wilayah ini. Belanda yang ingin memerdekakan Papua dari Indonesia berdalih bahwa rakyat Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dari warga Indonesia yang lainnya, seperti Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Puncaknya, pada tahun 1969 diadakanlah penentuan pendapat rakyat atau PPRA untuk menentukan nasib Papua, apakah bergabung dengan Indonesia atau memilih untuk menegakkan negara sendiri. PPRA yang dilaksanakan dan diawasi langsung oleh PBB diyakini bisa menjadi jawaban atas sengketa yang selama ini terjadi antara pemerintah Indonesia maupun pemerintah Belanda, serta bisa menegakkan demokrasi di tanah Papua. Hasil dari PPRA yang dilakukan kurang lebih 16 hari menjawab permasalahan yang selama ini terjadi, di mana mayoritas para rakyat Papua memilih berintegrasi dengan Indonesia. Namun, setelah diumumkannya hasil akhir ini, justru ada beberapa pihak yang tidak menerima hasil PPRA ini, karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam pemungutan suara. Salah satu aktor yang aktif dalam penolakan ini adalah aktivis kemerdekaan Irian, yaitu Herman Wayoy. Menurut mereka, demokrasi PPRA ini tidak berjalan semestinya, karena suara yang diambil pada PPRA ini bukan berdasarkan suara dari masing-masing individu rakyat Papua, melainkan satu dari perwakilan organisasi adat ataupun yang diwakili berdasarkan musyawarah dan mufakat suku adat itu sendiri. Proses tetap berlanjut. Hasilnya ditetapkan oleh PBB bahwa Papua menjadi bagian wilayah dari Indonesia setelah hasil PPRA yang menunjukkan bahwa rakyat Papua ingin berintegrasi dengan Indonesia. Puncaknya, muncul gerakan organisasi separatisme dan aktor politik yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia pada tahun 1945. Gerakan ini muncul sebagai respon atas ketidakpuasan hasil PPRA. Hal ini tentu saja menjadi momok tersendiri bagi pemerintahan tersebut. Karena apabila terjadi perselisihan di dalam tubuh pemerintahan, maka suku-suku di Papua pun akan ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan Papua ini tidak hanya sebatas gerakan separatisme, akan tetapi terdapat juga gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh aktivis-aktivis dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Dalam studi hubungan internasional, dekolonisasi didefinisikan sebagai upaya untuk melepas warisan kolonial yang selama ini menduduki suatu wilayah. Lebih lanjut, dekolonisasi merupakan proses transisi dari suatu kontrol pemerintah kolonial menjadi wilayah atau kedaulatan yang mandiri tanpa adanya intervensi. Proses ini mencakup hak self-determination yang dianggap sebagaimana merupakan hak yang telah diatur oleh PBB untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Selain dari itu, dekolonisasi juga didefinisikan sebagai proses transformasi struktur baik itu politik, sosial, budaya, yang menjadi ciri khas tersendiri tanpa adanya warisan dari pemerintah kolonial sebelumnya. Greg Frey, dalam bukunya yang berjudul Framing the Island, mengungkapkan bahwa dekolonisasi merupakan sebuah upaya untuk menghapus kontrol kolonial yang menguasai wilayah sebelumnya menjadi wilayah yang kuat secara mandiri, baik itu dari segi institusional maupun secara budaya, dengan mengikuti budaya asli dari nenek moyang wilayah tersebut. Karena budaya yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebelumnya sangat berbeda dengan budaya asli dari suatu wilayah tersebut. Burger Frey menekankan bahwa regionalisme adalah alat utama pengukuran bagaimana wilayah tersebut bisa dimasukkan ke dalam suatu warisan budaya nenek moyang. Dalam konteks isu Papua Barat, Frey menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Papua merupakan bentuk unfinished decolonization. Karena proses integrasi Papua ke Indonesia setelah PPRA tahun 1969 dianggap tidak sah. Hal ini diperkuat dengan sejarah diskriminasi, pelanggaran HAM, hingga eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan di tanah Papua, membuat aktivis pro kemerdekaan Papua berasumsi bahwa tidak lepas dari penjajahan yang berkelanjutan dari Belanda ke Indonesia. Selanjutnya, Frantz Fanon dalam bukunya yang berjudul The Riches of the Earth mendefinisikan bahwa dekolonisasi merupakan sebuah proses untuk melepaskan diri dari kontrol penjajah yang selama ini menduduki suatu wilayah, demi mengembalikan harga diri dan martabat masyarakat lokal yang selama ini hilang akibat adanya tekanan psikologis dan penindasan yang terjadi di wilayah tersebut. Fanon menegaskan bahwa dekolonisasi dapat dicapai dengan cara pembalasan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial selama berkuasa di wilayah tersebut. Dalam hal ini, pembalasan tersebut harus bersifat kekerasan untuk mengembalikan harga diri dan martabat masyarakat lokal. Teori dekolonisasi menurut Fanon ini lebih dijelaskan kepada pemberontakan bersenjata melawan struktur kolonial. Ketidakpuasan terhadap hasil PPRA tahun 1969 memunculkan polemik dan masalah yang terus berlanjut hingga saat ini. Ketidakpuasan yang sebelum PPRA tersebut dimulai sudah memunculkan gerakan aktivis pro kemerdekaan Papua Barat. Puncaknya, pada tahun 1965 muncul Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang didasari atas ketidakpuasan terhadap dinamika yang terjadi terhadap konflik Papua, terutama pasca operasi militer Trikora yang dianggap sebagai bentuk penindasan kepada rakyat Papua. United Liberation Movement for West Papua atau UMWP muncul pada tahun 2014. Organisasi ini merupakan wadah dari seluruh organisasi pro kemerdekaan Papua, seperti West Papua National Coalition for Liberation atau WPNCL, National Federal Republic of West Papua atau NRFPB, West Papua National Parliament atau WPP. Seperti halnya dengan gerakan separatisme, UMWP bergerak dalam menyuarakan keadilan dan kemerdekaan Papua Barat yang dianggap sebagai wilayah kolonial pemerintah Indonesia. Dalam usaha mereka memakai dua upaya untuk menjalankan misi tersebut. Yang pertama itu upaya dari dalam negeri maupun keluar negeri. Upaya dari dalam negeri tersebut mencakup kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh UMWP untuk menekan pemerintah Indonesia, dan juga upaya keluar negerinya tersebut mencakup upaya diplomasi dan juga solidaritas regional untuk mencari dukungan dan pengakuan sebagai sebuah negara sendiri atas hasil kemauan dari rakyat Papua itu sendiri. Kemudian mereka juga melakukan gerakan transnasional berupa kampanye pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Strategi internal yang dilakukan oleh UMWP ini melibatkan TPNPB sebagai aktor aktif dalam eksekusi intervensi militer tersebut. Hal ini selaras dengan dekolonisasi menurut Fanon. Begitu juga strategi eksternal yang dilakukan untuk memanfaatkan prinsip solidaritas bangsa Melanesia pada organisasi regional Melanesian Spearhead Group dan juga mencerminkan prinsip dekolonisasi menurut Greg Frey.
Lanjut kepada rumusan masalah. Isu yang terjadi di Papua Barat menjadi tantangan tersendiri dan kompleks bagi pemerintah Indonesia, baik itu dari segi keamanan dan juga hubungan internasional. Hal ini disebabkan oleh upaya dekolonisasi Papua Barat yang dilakukan oleh MWP ini membuat upaya ini menjadi sangat sulit untuk diberantas pada saat ini. Di dalam negeri, mereka berkolaborasi dengan OPM yang pada dasarnya menggunakan hard power dan intervensi militer untuk melemahkan kekuatan keamanan Indonesia. Sedangkan di luar, mereka memanfaatkan solidaritas bangsa-bangsa Melanesia, terutama solidaritas di organisasi Melanesian Spearhead Group. Lanjut kepada pertanyaan penelitian. Bagaimana upaya dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia oleh United Liberation Movement for West Papua atau UMWP dengan tujuan penelitiannya untuk menganalisis strategi atau upaya apa saja yang dilakukan oleh MWP dalam proses dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia, sehingga upaya tersebut sangat susah untuk dihentikan. Manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat secara akademik. Memberikan pengetahuan tentang konsep dekolonisasi dan upaya UMWP dalam memerdekakan Papua dengan mengaitkan kepada konsep dekolonisasi tersebut. Yang kedua itu manfaat praktis. Memberikan manfaat bagi kehidupan khususnya bagi mahasiswa, akademisi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan terkait isu di Papua Barat. Studi pustaka. Yang pertama, saya memakai studi pustaka menuju tercapainya kemerdekaan Papua dalam kerangka bernegara, jurnal dari Aris Sarjito tahun 2023. Yang kedua, aktivitas internasional gerakan separatisme Papua oleh Poltak Pertiwi Nainggolan tahun 2014. Yang ketiga, Perang Peributan Irian Barat dengan subjudul Sebuah Tinjauan Historis oleh Doli Andika dan Gazalie tahun 2024. Yang keempat, status United Liberation Movement for West Papua atau UMWP dalam hukum internasional terhadap kedaulatan Indonesia oleh Abdillah Satari Rahim dan Fauzia Gustiarina tahun 2021. Lalu yang terakhir, inkonsistensi kebijakan Melanesian Spearhead Group dalam isu Papua Barat oleh Muhammad Fadilah tahun 2019. Kerangka konseptual. Di sini saya memakai kerangka konseptual dengan kerangka utama yaitu konsep dekolonisasi. Namun saya membagi dua pengertian ataupun dua strategi. Yang pertama itu dekolonisasi menurut Greg Fry dan juga dekolonisasi menurut Frantz Fanon. Yang pertama itu dekolonisasi menurut Greg Fry. Greg Fry berpendapat bahwa dekolonisasi yang terjadi pada suatu wilayah atau sistem harus benar-benar sempurna dalam proses transisi dan tidak meninggalkan kontrol kolonial dalam wilayah tersebut. Identitas, ras, dan budaya adalah poin penting dalam terjadinya dekolonisasi. Upaya yang ditanamkan pada konsep dekolonisasi Greg Fry ini adalah meminta dukungan dan dan menggunakan kekuatan diplomasi untuk menekan pemerintah kolonial. Dalam hal ini, UMWP memanfaatkan solidaritas bangsa Melanesia dalam mendapatkan dukungan-dukungan tersebut. Yang kedua itu dekolonisasi menurut Frantz Fanon. Frantz Fanon berpendapat bahwa kolonisasi yang terjadi pada suatu sistem atau wilayah seringkali dilakukan dengan cara paksa atau menggunakan kekerasan sebagai bentuk penjajahan. Maka dari itu dekolonisasi yang terjadi harus dibalas dengan upaya yang sama untuk memulihkan martabat dan harga diri warga asli untuk meruntuhkan struktur kolonial. Dalam hal ini, UMWP melakukan kolaborasi dengan TPNPB untuk melemahkan struktur Indonesia dengan memerangi ataupun menghancurkan fasilitas menurut fasilitas punya pemerintah Indonesia. Berikut adalah kerangka konseptual yang saya simpulkan. Yang pertama itu dekolonisasi saya bagi menjadi dua, itu eksternal dan internal. Upaya eksternalnya itu diplomasi internasional dan solidaritas regional. Upaya internal itu perlawanan bersenjata. Metode penelitian saya pakai ini jenis penelitian yang pertama itu metode kualitatif dengan jenis kualitatif, deskriptif, data primer dan sekunder dari wawancara dan studi pustaka. Unit dan tingkat analisisnya, strategi dekolonisasi UMWP, unit eksplanasinya upaya-upaya dekolonisasi yang dilakukan oleh UMWP.
seperti kekerasan bersenjata dan juga memanfaatkan diplomasi internasional. Batas penelitian. Yang pertama, batas penelitian saya yang pakai di sini dari tahun 2014 dan 2024. Yang terakhir itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan akademisi HI dan juga menggunakan studi pustaka. Teknik analisis data. Yang pertama, saya mengumpulkan data dan mempelajari serta menelaah serta memahami data terlebih dahulu. Data-data tersebut berupa data dari wawancara dan studi pustaka. Yang kedua, setelah mengumpulkan data tersebut, saya membuat pembagian dan mengkategorisasikan data-data tersebut sesuai dengan konsep yang digunakan. Yang ketiga itu penafsiran dari data yang diperoleh dan menganalisis pembagian data menggunakan konsep yang digunakan. Konsep yang saya gunakan di sini adalah konsep dekolonisasi menurut Greg Frey dan juga dekolonisasi menurut Frantz Fanon. Kemudian sistematika penulisan. Yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua, bab 2 dan masa kolonisasi Belanda di Papua dan pengintegrasian Papua ke Indonesia. Yang ketiga, sejarah dan dinamika terbentuknya LMWP. Yang keempat, analisis upaya dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia oleh MWP. Yang kelima itu kesimpulan dan saran. Masuk kepada bab 2, yaitu masa kolonisasi Belanda di Papua dan pengintegrasian Papua ke Indonesia. Awal kolonisasi Belanda di Papua mulai pada abad ke-17 dengan Belanda masuk ke Papua itu tujuan utama itu pertama itu untuk berdagang dan karena sumber daya alam yang ada di Papua itu sangat mumpuni untuk diperdagangkan. Kemudian mereka melakukan kesepakatan dengan Kesultanan Tidore yang sebenarnya kesepakatan tersebut sama-sama menguntungkan. Namun menurut yang saya baca, kesepakatan tersebut menguntungkan Kesultanan Tidore dengan janji-janji manis dari Belanda. Sehingga Belanda bisa melakukan monopoli perdagangan di Papua. Sebagai kelanjutan kesepakatan Belanda dengan Kesultanan Tidore, Belanda memperkuat posisinya dengan mengakuisisi Papua sebagai daerah kekuasaan kolonialnya, ditandai dengan pendirian Benteng Fort de Bush sebagai bentuk klaim resmi Papua sebagai wilayah pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, untuk menjalankan sistem pemerintahannya di Papua, Belanda menggunakan sistem indirect rule, artinya memberikan kekuasaan kepada pemerintah yang merupakan warga asli wilayah Papua untuk dijadikan sebagai pejabat ataupun bupati dari wilayah tersebut untuk memudahkan pemerintah Belanda dalam menganalisis ataupun mengklaim wilayah tersebut. Namun pemerintahan pusatnya tetap berada di Belanda sebagai kontrol pusat. Artinya wilayah Papua ini dijadikan sebagai wilayah boneka dari pemerintah Belanda. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Belanda tersebut untuk memperkuat posisinya setelah kehadiran Inggris dalam persaingan dagang. Alasan utama Belanda tetap mempertahankan kontrol wilayah di Papua itu karena sumber daya alam di Papua ini sangat melimpah. Terutama pada saat itu kayu cendana berharga sangat mahal. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya beberapa konflik karena sebagian masyarakat Papua itu menganggap ini sebagai bentuk penjajahan. Karena eksploitasi sumber daya alam yang terus-terusan dilakukan oleh Belanda menyebabkan tanah-tanah yang merupakan tanah adat Papua itu juga diakuisisi oleh Belanda. Hal ini kemudian memunculkan kemarahan yang disebabkan akibat rakyat Papua tidak puas dengan kebijakan pemerintah Belanda yang melakukan pengenaan pajak terhadap masyarakat lokal, baik itu pajak tanah, pajak usaha, hingga merampas tanah-tanah adat Papua. Lanjut, pengintegrasian Papua ke Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1445, pemerintah Indonesia melalui keputusan pada Risalah BPUPK mengeluarkan poin penting atas penentuan wilayah Indonesia. Hasil dari Risalah BPUPK ini menyebutkan bahwa seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda itu adalah wilayah Indonesia, termasuk Papua Barat.
Namun pada saat itu Belanda dengan keras menolak untuk menyerahkan Papua dengan dalih bahwa Papua ini sangat berbeda dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya seperti wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Karena terdapat perbedaan yang signifikan yang dilihat dari etnis, ras, maupun budaya dari wilayah Papua. Hal ini menyebabkan konflik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda itu tidak terelakkan dan berlanjut hingga terjadinya konferensi meja bundar pada tahun 1949. Yang hasilnya adalah Papua Barat harus diserahkan ke Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka 1 tahun sampai sidang KMB berikutnya. Dalam hal ini, PBB menyerahkan kontrol wilayah Papua kepada Belanda dalam jangka 1 tahun tersebut untuk berangsur-angsur mengangkat kaki mereka dari kontrol wilayah tersebut. Namun yang terjadi justru Belanda semakin mengkokohkan kakinya di Papua dengan mempromosikan dan juga memprovokasi rakyat Papua untuk memerdekakan diri mereka sendiri melalui prinsip PBB yaitu self-determination. Belanda mempromosikan kemerdekaan Papua dengan sebagai wilayah yang berdiri secara mandiri karena Belanda menganggap sumber daya alam di Papua ini sangat banyak sehingga mereka mampu untuk mendirikan wilayah mereka sendiri. Kemudian konflik yang terus berlanjut hingga tahun 1960-an menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan operasi militer pada tahun 1961 bernama Operasi Trikora. Pertempuran terus berlanjut dan sengit karena Indonesia yang sebelumnya kalah dalam segala hal baik itu alutsista membeli alutsista dari Uni Soviet dengan seharga 2,5 miliar US dollar. Hal ini menyebabkan pertempuran menjadi seimbang hingga Belanda terdesak dan terjadilah gencatan senjata di pertempuran Laut Arafura. Operasi Trikora menarik perhatian dunia internasional. Pada tahun 1962, PBB mendesak Belanda untuk segera menyerahkan Papua Barat ke Indonesia melalui proposal Bunker dengan syarat Indonesia harus melakukan referendum kepada rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian New York tahun 1962. Sebagai lanjutan dari Perjanjian New York tahun 1962, pada tahun 1969 diadakanlah penentuan pendapat rakyat atau PEPERA dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah mereka memilih berintegrasi dengan Indonesia atau memilih mendirikan wilayah mandiri atau negara mandiri. Kemudian, proses PEPERA ini melibatkan 1025 orang yang merupakan perwakilan dari suku dan adat di Papua. Hanya berdasarkan data, kurang dari 0,1% populasi dari seluruh Papua itu sendiri. Hasil dari Papua ini menunjukkan bahwa pemilih-pemilih tersebut memilih berintegrasi kepada Indonesia. Namun, proses PEPERA ini kemudian dianggap sebagai bentuk intervensi dari pemerintah Indonesia kepada pemilih dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi yaitu one man one choice. Atas dasar inilah munculnya organisasi-organisasi kemerdekaan pro Papua Barat. Lanjut ke bab 3, sejarah dan dinamika terbentuknya United Liberation Movement for West Papua. Sejarah terbentuknya dibentuk pada tahun 2014 atas dasar ketidakpuasan hasil penentuan pendapat rakyat tahun 1969. UMWP difungsikan sebagai organisasi payung yang menggabungkan seluruh faksi kemerdekaan Papua Barat dalam mencapai dekolonisasi. Mereka menganggap dinamika yang terjadi di Papua ini sebagai bentuk kolonialisme yang berlanjut dari Belanda ke Indonesia. Karena proses pengintegrasian wilayah Indonesia ini penuh dengan intervensi dan kejanggalan karena hasil proses dari PEPERA ini sangat tidak transparan. Benny Wenda sebagai aktor utama pembentukan UMWP pada 7 Desember 2014 di Port Vila, Vanuatu. Melalui Saralana Declaration menyebutkan bahwa tujuan pendirian organisasi ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat yang selama ini dianggap sebagai wilayah jajahan Indonesia, serta untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dukungan solidaritas regional seperti MSG. Tujuan didirikannya UMWP ini untuk memperjuangkan dekolonisasi Papua Barat tentunya.
melalui diplomasi dan juga kekerasan bersenjata. Dalam hal ini mereka memanfaatkan prinsip sosialisme Melanesia untuk mendapatkan dukungan. Alasan yang melatar belakangi terbentuknya UMWP adalah yang pertama itu fragmentasi gerakan pro kemerdekaan. Karena semenjak organisasi kemerdekaan Papua yang pertama berdiri pada tahun 1965, gerakan-gerakan organisasi pro kemerdekaan Papua ini terpecah menjadi beberapa faksi. Maka dari itu, pada tahun 2014 dibentuklah UMWP ini sebagai bentuk penyatuan dari seluruh faksi kemerdekaan Papua Barat. Lalu alasan yang kedua adalah represi Indonesia yang berkelanjutan. Dan ketiga yaitu dukungan regional bangsa Melanesia. Dalam hal ini yang paling banyak disoroti adalah aktornya yaitu Vanuatu dalam membantu UMWP untuk mencapai dekolonisasi ini. Lanjut kepada aktor yang terlibat pada UMWP atau aktor-aktor utamanya. Yang pertama itu Benny Wenda. Benny Wenda ini paling banyak yang disorot dalam pembentukan UMWP. Dia menjadi ketua dari organisasi tersebut selama bertahun-tahun. Sebelumnya dia telah banyak melakukan upaya untuk mengkampanyekan kemerdekaan Papua melalui organisasi yang didirikannya pada tahun 2004 yaitu Free West Papua Campaign yang berfokus pada kampanye kemerdekaan Papua melalui narasi pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, hingga diskriminasi terhadap rakyat Papua. Kemudian pada tahun 2003, dia mengasingkan diri ke Inggris untuk berlindung dari tekanan pemerintah Indonesia yang mencarinya karena dianggap sebagai bentuk provokasi teroris. Kemudian ada Markus Haluk, seorang aktivis pro kemerdekaan Papua, yang diangkat sebagai Direktur Eksekutif UMWP. Haluk diberi tugas untuk merancang strategi non-kekerasan dan advokasi HAM dari dalam Papua untuk memberikan data-data kekerasan HAM yang terjadi di Papua oleh militer Indonesia. Kemudian ada Edison Waromi. Pada awalnya Edison adalah seorang pemimpin NRFPB yang ikut dalam pertemuan 3 organisasi besar Papua Barat pada tahun 2013. Setelah UMWP didirikan, beliau menjabat sebagai Ketua Komite Dewan UMWP. Lalu yang terakhir adalah aktor eksternal yaitu Charlotte Salwai, yaitu Perdana Menteri Vanuatu. Fungsinya di sini adalah Charlotte Salwai ini sering memberikan dukungan kepada UMWP dan juga memberikan fasilitas kepada aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua Barat dalam mengadakan pertemuan internal organisasi maupun pertemuan yang membahas tentang strategi dekolonisasi Indonesia. Kemudian lanjut ke bab 4, analisis upaya dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia oleh UMWP. Yang pertama itu analisis strategi internal, perlawanan bersenjata. Upaya dekolonisasi dengan strategi internal oleh UMWP ini berfokus pada kekerasan dan perlawanan bersenjata kepada aparat keamanan Indonesia untuk melemahkan kontrol Indonesia. UMWP melakukan kekerasan bersenjata dengan mengaitkan TPNPB sebagai aktor aktif yang bergerak pada perlawanan bersenjata ini. Strategi internal ini selaras dengan konsepan dekolonisasi Frantz Fanon yang memandang bahwa kekerasan sebagai alat untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kolonialisme dan juga mengembalikan martabat. Berikut data yang saya peroleh untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh UMWP dalam mencapai dekolonisasi ini. Yang pertama, pada tahun 2014, OPM melancarkan serangan kepada pos militer di Paniai Timur. Hal ini memiliki tujuan sebagai bentuk perlawanan atas penindasan dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yang sebelumnya bersifat arogan terhadap masyarakat Papua. Hasil dari aksi ini adalah mereka berhasil menarik perhatian aktivis HAM karena tindakan aparat TNI ini semakin memperburuk citra aparat keamanan Indonesia di mata dunia. Yang kedua itu pada tahun 2017 hingga 2019 mereka melancarkan yang paling disoroti itu serangan terhadap proyek pemerintah Trans Papua. Tujuannya untuk mencapai perlawanan
perlawanan untuk menghapus struktur kolonial untuk memulihkan dan mengembalikan martabat sebagai pemilik tanah asli Papua. Hasil dari aksi ini adalah pemerintah Indonesia melabeli OPM sebagai kelompok teroris. Namun bagi masyarakat Papua itu sebagai bentuk perlawanan karena penjajahan yang selama ini terjadi di tanah mereka. Artinya proyek Trans Papua ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap tanah-tanah yang ada di Papua tanpa seizin dari tanah masyarakat itu sendiri. Lalu dipergunakan untuk proyek pemerintah dan juga merusak lingkungan. Kemudian pada tahun 2021 penembakan dan pembakaran terhadap fasilitas pemerintah Indonesia di Intan Jaya. Tujuannya sebagai bentuk perlawanan dan proses akibat keganasan TNI dalam konflik Papua Barat. Hasilnya memicu perhatian dunia internasional seperti BBC, CNN, dan lain-lain. Serta semakin membuat narasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat semakin memburuk. Kemudian dalam jangka waktu 2023 hingga 2025 yang paling banyak disoroti itu adalah penyanderaan pilot susi air dan eskalasi di wilayah pegunungan. Pilot susi air ini berasal dari Selandia Baru. Tujuannya untuk menarik perhatian dunia untuk lebih melirik dinamika konflik yang terjadi di Papua karena TPNPB menyandra warga negara asing. Hasilnya memicu perhatian media internasional dan hubungan antara Indonesia dengan Selandia Baru pada saat itu memburuk karena penyelesaian konflik yang begitu lambat. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia sangat tidak serius dalam memberantas isu yang terjadi di Papua. Selanjutnya, upaya analisis strategi eksternal melalui diplomasi internasional dan juga solidaritas regional. Upaya dekolonisasi internasional MWP berfokus pada diplomasi internasional dan juga memanfaatkan solidaritas antar bangsa Melanesia dalam mendapatkan dukungan dan pengakuan. Hal ini selaras dengan konsepan dekolonisasi menurut Godfrey, yang menekankan bahwa dekolonisasi mencakup penghapusan struktur kolonial, baik itu secara institusional, ekonomi, maupun budaya yang menjadi wilayah yang mandiri. Frey beranggapan bahwa dekolonisasi dapat dicapai dengan cara memanfaatkan dukungan dan dari negara-negara regional. Berikut data-data yang saya peroleh dari upaya-upaya dekolonisasi dalam WP yang bersifat strategi eksternal. Pada tahun 2014 hingga 2015, yaitu yang paling disoroti adalah pembentukan WLMWP dan pemasukan WLMWP terhadap keanggotaan MSG. Tujuannya itu meningkatkan visibilitas regional dan dukungan penuh dari Vanuatu. Hasilnya mereka berhasil mendapatkan status observer dalam keanggotaan MSG. Lalu pada tahun 2016 hingga 2017 mereka melakukan petisi terhadap 1,8 juta rakyat Papua. Tujuannya yaitu untuk menuntut referendum dan membuktikan bahwa upaya dekolonisasi yang dilakukan memang berasal dari kemauan rakyat Papua itu sendiri. Hasil dari petisi ini adalah petisi tersebut berhasil diserahkan kepada pemimpin oposisi Inggris yaitu Y.M. Jeremy Corbyn dan kemudian dibahas di dalam di dalam agenda PBB. Kemudian dalam jangka waktu 2018 hingga 2020 mereka mendeklarasikan pemerintahan sementara WLMWP di Papua Barat. Tujuannya untuk membahas mendapatkan pengakuan setelah petisi 1,8 juta yang telah dibahas sebelumnya. Hasilnya hanya dianggap sebagai bentuk provokasi dan pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah serius karena memang tidak ada respon dari PBB terkait petisi tersebut. Pada tahun 2021 hingga 2023 mulailah viral yaitu hashtag Papuan Lives Matter, yaitu untuk menyadarkan semua elemen masyarakat bahwa buruknya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, salah satunya diskriminasi terhadap orang Timur. Bukan hanya terhadap kekerasan saja, namun tindakan rasisme dan diskriminasi sangat-sangat masif terjadi di Indonesia. Hasil dari tujuan ini yaitu berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat global dan mendapatkan dukungan dari pengguna media sosial terhadap buruknya
tindakan rasisme terhadap rakyat Papua. Kemudian pada tahun 2024, UMWP mengangkat isu eksploitasi alam ke PTT. Tujuannya untuk memperjuangkan tanah Papua yang diambil secara paksa untuk digunakan sebagai proyek pemerintah tanpa adanya persetujuan dari masyarakat Papua itu sendiri. Hasilnya berhasil memicu kesadaran masyarakat global terhadap perlindungan hutan Papua, terutama masyarakat Indonesia. Nah, secara keseluruhan upaya eksternal dan internal UMWP ini mencerminkan konsep dekolonisasi menurut Gervais maupun Frantz Fanon. Kemudian terakhir penutup, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dekolonisasi Papua Barat oleh UMWP yang berlangsung sejak 2014 hingga sekarang merupakan respon terhadap sejarah kolonialisme Belanda dan intervensi Indonesia melalui PPRA tahun 1969 yang dianggap tidak sah. UMWP menjalankan dua strategi utama, yaitu internal berupa perlawanan bersenjata yang sejalan dengan konsep Frantz Fanon mengenai kekerasan sebagai alat untuk melakukan dekolonisasi tersebut. Kemudian yang eksternal melalui diplomasi internasional dan solidaritas regional sesuai dengan konsep Gervais. Perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh UMWP dan TPMPB menimbulkan konsep korban sivil dan represi militer. Sementara diplomasi strategi dan advokasi HAM berhasil menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara Melanesia. Secara keseluruhan, upaya dekolonisasi ini menimbulkan tekanan dan dilema serius bagi pemerintah Indonesia, terutama memperkuat posisi perjuangan kemerdekaan Papua Barat di panggung global. Nah, saran saya dalam penelitian ini menyarankan agar peneliti selanjutnya bisa melanjutkan tema penelitian ini karena bisa dikatakan tema penelitian ini sangat menarik dan bisa menggambarkan bagaimana buruknya dinamika yang terjadi di Papua Barat, terutama dalam penyelesaian masalah ini sangat buruk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua itu diperlukan pembaruan data dari segi konsep dan juga data-data terbaru terkait upaya-upaya dekolonisasi ini, karena kedepannya upaya dekolonisasi yang dilakukan oleh UMWP ini akan tetap berlanjut hingga mungkin Papua merdeka baru mereka berhenti gitu. Sekian presentasi dari seminar hasil saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.